Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Raufir Rahim Dzil Khuluqil Azim wa ala alihi wa ashabihi wa aswajih fi kulli lahdatin adada kulli hadisin wa qadim. Ya Allah, limpahkanlah salawat, salam dan berkah kepada Sayyidina Muhammad yang pemaaf dan penyayang, serta yang mempunyai akhlak yang agung, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan istri-istrinya, di setiap saat sebanyak jumlah semua yang baru dan yang lama. Apa kabar sahabatku semua yang dirahmati Allah? Semoga kalian semua sehat jasmani dan rohani, dan selalu mendapatkan keberkahan rezeki yang berlimpah, kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Umma Azul. Pada kesempatan kali ini saya mau share tentang doa menghadapi ma'isyah yang sulit. Di zaman sulit seperti sekarang ini, sungguh begitu banyak orang yang mengeluh dengan kehidupan ekonominya yang hanya pas-pasan atau bahkan kekurangan. Harga barang terus melonjak naik, harga bahan kebutuhan pokok sulit didapat, kerusuhan dan penjarahan terjadi di banyak tempat. Banyak orang khawatir, cemas, dan bingung menghadapi hari esok. Tak peduli tua atau muda, punya titel atau tidak, masih sendiri atau sudah berkeluarga, semua mengeluhkan hal yang sama. Cari kerja sulit, cari mata pencaharian yang layak juga sangat susah, dan PHK banyak terjadi di mana-mana. Mendapat kerja saja sudah untung, dan barangkali hanya beberapa gelintir orang saja yang kebetulan nasibnya mujur. Lihat saja sebelah kanan kiri kita, banyak orang tua yang pontang-panting cari kerja, sahabat sana, sahabat sini. Kerja apa aja dilakukan asal dapat uang. Banyak pedagang yang pusing tujuh keliling karena penggusuran tempat, karena renovasi pasar. Tidak sedikit sarjana yang setiap harinya sibuk mengurus lamaran kerja ke sana kemari. Banyak warga kampung yang pergi ke kota besar untuk mencari kerja atau sekedar untuk mengadu nasib. Banyak pemuda yang nganggur dan kerjaannya hanya nongkrong di pinggir jalan. Sementara kerjaan tidak jelas, kebutuhan harian terus menuntut, belum lagi biaya pendidikan untuk anak-anak. Akibatnya, istri di rumah menjadi lebih sensitif dan mudah marah. Suami sering uring-uringan, dan anak-anak tidak bisa terurus dengan baik. Kalau sudah begini, kata susah paling sering dan paling gampang untuk dilontarkan. Dalam keadaan demikian, jika tidak sabar, mudah bagi seseorang untuk berbuat nekat dan menjerumuskan diri dalam kejahatan serta dosa. Akhirnya keluarlah kata terpaksa. Adalah hal yang sering dijadikan dalih untuk membenarkan perilaku jahat dan buruk. Seseorang pun terpaksa korupsi, terpaksa mencuri, terpaksa berdusta, terpaksa menjegal teman, terpaksa pergi ke dukun, terpaksa lari dari tanggung jawab, terpaksa ini, terpaksa itu, dan sebagainya. Atas nama kesulitan, atas nama penderitaan, atas nama kegetiran hidup, atas nama keinginan untuk mengubah nasib, atas nama membahagiakan istri dan keluarga, kita seringkali membunuh semua jalan yang lurus, semua jalan yang baik, semua jalan yang luhur dan mulia, lalu menggantinya dengan satu-satunya jalan yang disebut terpaksa. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa Islam sebagaimana yang membawa rahmat yang sempurna, tentu tidak membiarkan umatnya berada dalam kubangan kebingungan dan kesengsaraan tanpa pegangan. Selalu ada solusi yang benar di antara semua pilihan yang ada.
Selalu ada jalan keluar yang terbaik di setiap masalah yang dihadapi. Dan di antara solusi tersebut adalah dengan berdoa, dengan munajat. Terdapat doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Tentang hal ini diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apa yang mencegah salah seorang dari kalian bila ia mengalami kesulitan dalam urusan ma'isyahnya atau urusan kehidupannya? Ia mengucapkan ketika keluar dari rumahnya, bacalah doa berikut. Lafalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma radini biqadaika wa barik li fima quddirali hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta." Artinya, dengan menyebut nama Allah, aku serahkan jiwaku, hartaku, dan agamaku. Ya Allah, berilah keridhaan untukku terhadap qada'mu, dan berkahilah untukku dalam apa yang ditetapkan untukku, sehingga aku tidak menyukai menyegerakan sesuatu yang engkau akhirkan, dan tidak pula menyukai mengakhirkan apa yang engkau segerakan. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Doa ini baik dibaca di setiap kali hendak pergi keluar rumah untuk berangkat kerja, dan hendaknya orang yang membaca doa ini mengetahui maknanya, mengosongkan pikirannya, dan menghadirkan hatinya saat menyebutnya. Barangkali ada yang sempat terfikir di pikirannya, bagaimana sebuah doa yang singkat seperti ini mampu memberi solusi dan efek kekuatan bagi kemudahan mencari rezeki dan memperoleh penghidupan yang baik. Yang pertama, perlu kita yakini dan kita sadari dengan sepenuhnya bahwa urusan rezeki adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jika kita menginginkan rezeki, maka kunci utamanya adalah pada doa. Di samping kita juga tidak boleh meninggalkan ikhtiar lahir. Yang kedua, untuk mencapai penghidupan yang baik, tidak cukup hanya dengan berlimpahan harta dan kekayaan. Lebih dari itu, dibutuhkan ilmu dan kecakapan batin agar rezeki, harta yang didapat, menghasilkan kebaikan, kemaslahatan, dan kesejahteraan hidup. Sedangkan ilmu dan kecakapan batin ini diperoleh dan dibina melalui ibadah dan doa. Sungguh Allah akan memberi keberkahan pada seseorang yang banyak berdoa dalam hajat yang diinginkannya. Baik Allah memberi apa yang diminta atau mencegahnya. Hadis riwayat Baihaqi. Akan tetapi kita sering kurang yakin kalau doa itu bisa memberi solusi pada masalah yang kita hadapi. Kita juga sering tergesa-gesa dalam berdoa, sehingga kerap menganggap doa yang kita panjatkan itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saja kita mampu, yakin, dan mau sabar, tentu doa itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan keberkahan darinya. Ada 3 hal yang diajarkan dalam doa. Yang pertama, ajaran agar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang terdapat pada ungkapan Bismillahi ala nafsi wa mali. Dengan menyebut nama Allah, aku serahkan jiwaku, hartaku, dan agamaku. Apakah yang akan didapat oleh orang yang bertawakal? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi, mengatur, dan menjamin setiap urusannya. Jika ia seorang pedagang atau pembisnis, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga dan mencukupi bisnisnya.
Jika ia seorang petani, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengurus tanamannya. Jika ia seorang buruh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjamin pekerjaannya. Yakinlah bahwa jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, pasti urusannya akan beres dan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah ajaran tentang kerelaan. Sebagaimana yang tersurat melalui kalimat Allahumma radini biqada'ika. Ya Allah, berilah keridhaan untukku terhadap qada'mu. Melalui kalimat ini, kita diajak dan dibimbing untuk menjadi diri sendiri, untuk menerima dengan ikhlas keberadaan diri, dan berdamai dengan diri sendiri. Untuk mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita, dan untuk berbahagia serta bersuka cita dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Banyak orang merasa susah dalam hidupnya, bukan karena sangat miskin atau sakit, tetapi karena ingin menjadi dan memiliki seperti orang lain. Berhubung yang jadi ukuran selalu orang lain, akibatnya dia akan gembira ketika orang lain tak memiliki apa yang dimilikinya, atau sangat sedih jika orang lain mempunyai apa yang tak dimilikinya. Yang ketiga yaitu ajaran tentang keberkahan. Sebagaimana yang terungkap dalam kalimat wa barik li fima quddiroli, dan berkailah untukku dalam apa yang ditetapkan untukku. Dalam doa tersebut, kita minta diberi keberkahan terhadap apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Keberkahan adalah hal yang teramat penting untuk meraih kebahagiaan hidup. Keberkahan seperti apa yang kita minta dalam doa itu? Yakni keberkahan berupa ketenangan, kesabaran, kerelaan, sebagaimana yang terdapat dalam kalimat hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wala ta'khira ma ajalta. Sehingga aku tidak menyukai menyegerakan sesuatu yang engkau akhirkan, dan tidak pula menyukai mengakhirkan apa yang engkau segerakan. Berkah tidak bisa diukur hanya dengan banyaknya. Berkah itu bisa terjadi dengan sedikit, tapi membawa manfaat kebaikan yang disertai kemaslahatan, kesentosaan, ketenangan, dan kebahagiaan. Kita sering menemukan fakta bahwa seseorang yang dari segi finansial memiliki kemampuan yang terbatas, namun di luar dugaan ia mampu menyelesaikan masalah besar yang dihadapinya. Sebagai contoh, seorang buruh yang bekerja dengan penghasilan setingkat upah minimum, mampu menafkahi seorang istri dan 4 orang anaknya. Demikian juga dengan seorang bapak yang tidak punya pekerjaan tetap, namun ada saja penghasilan yang diperoleh untuk menghidupi istri dan anaknya. Secara kualitatif, tingkat kehidupan mereka memang kurang memadai. Seperti makan hanya 1 atau 2 kali saja dalam sehari, makan dengan lauk tahu atau tempe, dan pakaian ala kadarnya. Gaya hidup yang dijalani pun sebanding dengan penghasilan yang diperolehnya itu. Namun, mereka merasa nyaman, kehidupan mereka terlihat cukup, dan mereka juga bahagia dalam menjalani hidupnya. Dengan kekuatan doa ini, kita akan menjadi orang yang selalu siap untuk menghadapi segala kemungkinan, baik itu senang ataupun susah, baik itu manis maupun pahit, baik kita sukses atau kita gagal. Sekian, jangan lupa untuk komen, subscribe, like dan share kepada sahabat yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.